Mengerikan, Bapak. Mengerikan kehidupan pria ini. Seganas-ganas laut, ia lebih pemurah dari hati pria ini. Ah, tidak. Aku tidak suka pada pria ini. Gedung-gedungnya yang terbuat dari batu itu neraka. Neraka tanpa perasaan. jauh dari kata menyeramkan, berkebalikan dengan sikap orang-orang di sekitar. Dan tangannya yang lunak itu sedikit demi sedikit mencabarkan kegelapan, ketakutan, dan kengerian. Ia selalu katakan apa yang dia pikirkan, tangiskan apa yang ditanggungkan. Gadis pantai menuding pada kaca, memetik, itu bukan aku, bukan iblis.
umurnya waktu itu. Kulit langsat, tubuh kecil mungil, mata agak sipit, hidung ala kadarnya. Dan jadilah ia bunga kampung nelayan sepenggal pantai Karisidenan Jepara Rembang. Ia tak tahu apa yang ada di hadapannya. Ia hanya tahu ia kehilangan seluruh hidupnya. Kadang dalam ketakutan ia bertanya, mengapa tak boleh tinggal di mana ia suka, bersama orang-orang yang disayang dan dicinta, di bumi dengan pantai dan ombaknya yang amis. Jangan nangis, jangan nangis. Hari ini kamu jadi istri pembesar. Mulai hari ini kamu tinggal di gedung besar, tidak lagi di gubuk. Kamu tidak lagi buang air di pantai. Kamu tidak lagi menjahit layar dan jalan. Tapi sutra. Jangan nangis, jangan nangis. Hari ini kamu jadi istri orang kaya. Kemarin malam ia telah dinikahkan dengan sebilah keris. Dan di detik itu ia tahu, kini ia bukan anak bapaknya lagi, bukan anak emaknya lagi. Kini dia istri sebilah keris, wakil dari seseorang yang tak pernah dilihatnya seumur hidup. Yaitu pria bertubuh tinggi, berkulit langsat, berhidung mancung, bertatapan lembut, memilikinya mulai hari ini. Pria yang tak henti-hentinya melafalkan ayat-ayat suci, dan tangannya selalu menggenggam sebilah kayu tipis panjang penunjuk baris. Perangainya yang jauh dari kata menyeramkan berkebalikan dengan sikap orang-orang di sekitarnya. Semua orang takut padanya, semua orang tunduk padanya. Dan ia rasai tangan yang lunak itu mengusap-usap rambutnya. Tak pernah mak dan bapak berbuat begitu padanya. Dan tangannya yang lunak itu sedikit demi sedikit menjabarkan kepengapan, ketakutan, dan kengerian. Matanya tak lagi terpejam, dan ia sudah lupa apakah ia senang atau tidak. Malam kian larut. Dari ruang tengah terdengar sekencang tenaga seorang mengaji. Suaranya dalam, merongga seperti guru keluar dari gua di bawah gunung. Tak pernah ia dengar seorang mengaji seindah itu. Gadis pantai tersadar betapa takutnya ia pada kesunyian, pada keadaan tak boleh bergerak. Ia tersedan-sedan seorang diri, dan tak ada yang peduli padanya. Dahulu ia selalu katakan apa yang dia pikirkan, tangiskan apa yang ditanggungkan, tariakan dia kesukaan di dalam hati remajanya. Kini ia hanya bisa diam, tak ada kuping sudi suaranya. Dengan tangan kirinya, gadis pantai menuding pada kaca, memekik, "Itu bukan aku, bukan, bukan, iblis." Ia merasakan kepolosan wajahnya telah direnggut paksa darinya. Selayaknya jiwanya yang sekarang terkekang digantikan dengan sosok asing di cermin. Seakan belum cukup siksaan dalam 2-3 minggu ini. Tetapi di sini pun ia tak punya hak apa-apa. Memekik, melepaskan duka pun tidak. Setapak demi setapak
ia dipimpin untuk mengerti bahwa satu-satunya yang ia boleh dan harus kerjakan hanyalah mengabdi pada Bendoro. Dan Bendoro itu tak lain dari suaminya sendiri. Ia harus bangkit, atau setidaknya mencoba untuk tidak terpuruk. Walaupun sekarang ia hidup dengan seorang yang tidak ia kenal, ia akan berupaya untuk mencintai orang asing tersebut, yang tak lain adalah suaminya, Sang Bendoro. Setahun telah lewat. Kini, gadis pantai itu merasa sunyi bila semalam saja Bendoro tak datang ke kamarnya. Di luar dugaan, ia telah dapat beradaptasi dengan kehidupan barunya. Betapa ia rindukan suaminya yang baru saja pergi. Baru saja, belum lagi 10 menit. Betapa ia sesali nasibnya tak pernah tinggal bersama Bendoro, suaminya, terkecuali beberapa malam dalam seminggu. Kau cemburu? Sahaya Bendoro, sahaya cemburu. Kuharap kau dapat maklumi segala kesibukanku. Pun kubanting tulang demi mendapatkan segala gemerlapan yang kau pakai sekarang. Jangan kenakan yang buruk-buruk, Adindaku. Itu perbuatan bodoh. Sahaya Bendoro. Lantas apa yang dikerjakan suaminya itu? Sebulan hari tak pulang pun tak berkunjung. Ah, Mas Nganten, ikut urusan pria jam pekerjaannya. Jangan ikut campur. Kita tidak tahu apa-apa tentang itu. Kita hanya tahu daerah kita sendiri, rumah tangga yang harus kita urus. Suara itu menarik hati gadis pantai. Suara yang tegas, perkasa, berkuasa, dan selalu bernada memerintah. Rasa-rasanya ia rela diperintahkan olehnya. Apa saja. Matanya berkilau gemerlapan yang lebih indah dan lebih menarik daripada berlian-berlian dan intan-intan menghias tubuhnya. Pada suatu pagi, dalam hujan lebat, 4 orang wanita dalam keadaan basah kuyup masuk ke dalam dapur. Salah seorang di antara mereka diantarkan menghadap gadis pantai. Apa sebabnya wanita muda berumur 14 dikirimkan kepadaku? Pikir gadis pantai. Jadi, aku bukan istri Bendoro. Istri? Ya istri, Mas Nganten. Cuma, namanya istri percobaan. Gadis pantai menjadi pucat. Nafasnya terenggap-enggap. Ia tak punya kekuatan sedikit pun untuk menegakkan diri di tengah kumpulan bangsawan. Tangannya menggapai-gapai mencari pegangan daun marmer di meja. Tapi marmer yang dingin itu tetap dingin. Tak ada suatu kekuatan menyembur darinya dan mengisi darinya. Bapak, inilah dunia yang kau tawarkan padaku. Dunia serba gampang, cuma hati juga yang berat untuk dibuka. Meski tinggal memilih dan meminta. Bapak, aku tak butuhkan sesuatu dari dunia kita ini. Aku hanya butuh orang-orang tercinta. Hati yang terbuka. Senyum dan tawa tanpa duka, tanpa takut. Bapak, sia-sia kau kirim anakmu ke kota. Ini jadi istri percobaan.
seorang pembesar. Kehidupan sehari-hari di rumah besar ini kian lama kian terasa sunyi olehnya. Para kerabat Bendoro terasa olehnya tidak punya persinggungan dengannya sama sekali. Mereka seakan-akan makhluk dari dunia lain. Apalagi kalau mereka sudah bicara dalam bahasa Belanda yang sepatah pun tak dikenalnya. Sekarang, setiap Bendoro pulang dari bepergian, hampir tak pernah bawa oleh-oleh lagi. Ia pun tidak mengharapkannya. Gedung ini lambat laun membuat ia belajar tak mengharapkan sesuatu. Hanya seorang saja yang menempuh jalan ini, dia sendiri. Gadis pantai menarik nafas panjang. Tiba-tiba dirasainya sesuatu seperti selembar jarum menusuk ulu hatinya. Apakah ini benar-benar aku sakit? Dirasainya jarum itu berjalan-jalan dengan lambat di dalam tubuhnya. Setiap serangan pada ulu hati dibarengi dengan mengucurnya keringat dingin dari pori-pori kulitnya. Dirasainya sekepal-sekepal udara yang membumbung ke atas dari dasar perutnya, mendorong keluar seluruh isi perutnya pula. Aku mengandung, bisiknya. Dan dengan demikian, ia menggeletak 3 bulan di dalam kamar yang selalu tertutup pintu dan jendelanya. Dan ia pun merasa malu, sangat malu. Tak ada wanita mengandung seperti dirinya. Mereka bangun setiap suami mereka turun ke laut. Mereka selalu hadir ketika perahu suami mereka berlabuh di perahu. Tapi ia seorang diri, menggeletak tanpa daya. Suamiku, suamiku. Tidak, dia bukan suamiku. Dia Bendoroku yang dipertuanku, rajaku. Aku bukan istrinya. Aku sebuah budak sahaya yang dihina-hina. Dan pada suatu hari yang baik, tanpa saksi Bendoro, bayi itu lahirlah dengan pertolongan seorang dukun bayi masyhur. Sekarang, kepada siapa bayi ini kuserahkan kalau tidak kepada bapaknya sendiri? Barangkali Bendoro tidak mempedulikan anaknya sendiri. Tidak mungkin. Dia bapaknya sendiri. Namun, mengapa tak juga datang, sekalipun hanya untuk menengok? Gadis pantai itu menarik nafas panjang. Sekarang, ia menunggu kedatangan Bendoro. Dan seperti halnya dengan wanita-wanita kampung nelayan lainnya, ia akan berkata, "Terimalah dia. 9 bulan aku mengandung dia dan besarkan di bawah ulu hatiku. Inilah anakmu. Terimalah dia. Aku sekedar mengandungnya." Kau tinggalkan rumah ini. Bawa seluruh perhiasan dan pakaian. Semua inilah kuberikan padamu. Bapakmu sudah kuberikan uang untuk membeli 2 perahu sekaligus perlengkapannya. Carilah suami yang baik dan lupakan segala gedung ini. Lupakan aku, mengerti? Dan jangan sekali-sekali kau injakkan kakimu di kota ini. Terkutuklah kau bila melanggarnya. Lupakan anakmu juga. Lupakan. Banyak yang bisa ngurus dia di sini. Lupakan bayimu. Lupakan. Anggap dirimu tak pernah punya anak. Dia bayiku sendiri. Biar bapaknya setan.
biar iblis neraka sekalipun, dia bayiku sendiri. Bayi ini satu-satunya harta yang ingin aku bawa. Bayiku, bayi yang kukandung selama 9 bulan, bayi yang kulahirkan sendiri. Aku menjadi seorang ibu yang takkan mengenal anakku kelak. Kalau anak itu besar, dia takkan dengar keluh kesah ibunya. Dia akan perlakukan aku dan perintahkan aku seperti orang dusun. Dia akan perlakukan aku seperti bapaknya memperlakukan aku kini dan selama ini. Dan inilah dia anakku yang tak mengenal ibunya sendiri. Sungguh malang nasib gadis pantai. Membawa anak sendiri pun tak mampu. Diberikan segerintil kekayaan pun tidak. Bak daun sirih hasil menyirih orang-orang. Dilepehkan tanpa peduli jasanya. Ia bawa raganya yang telah terkoyak. Ia langkahkan kaki menuju kampung. Pulang dengan tangan kosongnya. Gadis pantai bersimpuh mencium kaki bapak. Beri aku uang sekadarnya bapak. Aku tidak akan pulang. Aku akan pergi jauh. Gadis pantai merogoh kantung bapak. Mengambil beberapa mata uang perak. Dan kemudian tanpa ragu-ragu ia menuju dokar dan naik ke atasnya. Dokar macam ini yang menyeret aku dari orang tuaku dan kampungku. Dan dokar macam ini pula yang menyeret aku dari perkawinanku dan anakku.